Yang tadinya dia mau meninggal, terus ada aku bisa selamat, keluarin peluru dari buaya juga disuruh sama polisi. Nama saya Dr. Kori Catherine, spesialis kulit dan kelamin. Saya adalah seorang dermatologis. Helpful, perfectionist, and challenging. Semuanya. Aku tuh orangnya suka yang namanya tantangan. Jadi kalau misalnya sudah aku dapetin kayaknya ya udahlah, wah segitu aja, aku pengen lebih gitu. Suka monoton ya, Dok? Hah? Suka yang monoton ya? Iya, betul. Hobi aku tuh olahraga, belanja, sama jalan-jalan. Itu aja. Dari dulu kalau ditanya hobiku itu. Sebenarnya passion saya tuh bukan di dokter, tapi suruhan orang tua. Mereka sih pada prinsipnya terserah, tapi diarahin ke arah sana. Nah, mereka tuh mengharapkan kakak saya yang nomor 1, tapi ternyata dia jatuhnya ke IPS. Melihat mereka tuh kecewa gitu, karena pengen ada anaknya satu menjadi seorang dokter. Makanya aku tuh orangnya tipe yang berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang aku sayang, seperti itu. Dan akhirnya aku masuk di dokter. Waktu itu aku kedokteran UKI, kebetulan dia buka gelombang extension. Nah di situ aku daftar, ternyata masuk dan raut wajah mereka tuh happy gitu. Tapi aku berusaha untuk oh ya udah deh buat orang tua, karena aku berpikir apa sih yang nggak orang tua bilang itu pasti dia maunya yang terbaik buat anaknya gitu kan. Nah habis itu pas pendidikan S1-nya kayaknya aku yang aduh aku males gitu, tapi tetap aku selesaiin gitu kan, karena dari segi biaya kan juga mahal banget, terus dari segi waktu juga kalau misalnya aku nggak lulus wasting time gitu kan. Nah terus habis itu, nah aku mulai mencintai pekerjaanku sebagai dokter ketika aku koas. Di situ aku pegang manusia secara langsung, yang tadinya dia mau meninggal, terus ada aku bisa selamat. Di situ aku mulai kayaknya, ternyata ini loh intinya kalau mau jadi dokter. Setelah selesai, karena saya pengen sekolah, saya pergi PTT karena PTT mempunyai nilai plus. Saya ke daerah sangat terpencil, di mana saya itu satu pulau itu siapa sih yang nggak kenal sama aku gitu loh. Karena di situ jadi dokter tuh jadi raja kecil. Jadi mulai dari masalah perkawinan dikonsultasikan, keluarin peluru dari buaya juga disuruh sama polisi. Setelah itu lama-kelamaan saya merasa bersyukur gitu loh. Jadi kayak apa ya, bisa menyelamatkan nyawa seseorang, bisa berguna buat orang lain. Mulai dari koas itu sih saya mencintai pekerjaan saya sampai sekarang. Sebenarnya lucu sih, cerita pertama kali ketemu Ricky itu kan karena aku suka olahraga, terus aku nanya-nanya orang, aku searching internet, terus ada tempat yoga. Nah di situ aku yoga. Pas aku yoga, ternyata pas aku lihat ada Ricky sama Anya. Nah mulai dari situ deket, terus Ricky masuk duluan. Nah dokter Ricky itu dia ngasih tahu caranya gimana masuk ke saya. Belajarnya dari mana, terus harus ngadep siapa aja, nah itu saya lakukan kan. Nah akhirnya saya keterima jadi juniornya dokter Ricky, 1 tingkat di bawah dokter Ricky. Nah menjang itu ya udah sering main sama dokter Ricky, saya jemput ke pantai, stres dikit belajar ke pantai, terus pokoknya nggak pernah berantem, nggak pernah ini, pokoknya cocok deh sama dia gitu. Sampai sekarang gitu ya? Sampai sekarang. Kalau misalnya olahraga pastinya, paling nggak minimal seminggu 3 kali aku olahraga, kalistenik sih, itu aja sih aku. Kalistenik, dulu tuh aku basket udah bosen. Udah pokoknya udah dapat deh tantangannya, tenis udah dapat deh tantangannya, pilates udah dapat deh tantangannya gitu. Oh gitu-gitu aja, nge-gym, aduh gitu-gitu aja gitu. Nah kalistenik ini aku suka karena aku punya tantangan di mana di kalistenik ini aku kan pakai berat badannya badan kita sendiri. Di kalistenik itu
aku dapat semuanya, latihan strength iya, weight training iya, flexibility iya, pokoknya tiga-tiganya aku dapat, di mana ini merupakan pilar dalam berolahraga supaya kamu resiko cederanya minimal. Gini, kadang orang tuh persepsinya beda, estetik sama spesialis kulit dan kelamin tuh sangat beda gitu. Kalau estetik dia hanya mengurusi estetik, sedangkan spesialis kulit dan kelamin itu dia mengurusi estetik, kosmetik, penyakit kulit, dan penyakit kelamin. Jadi banyak ininya, ilmunya gitu. Sekolahnya 4 tahun kalau estetik, bolehlah kamu kursus kayak online seperti itu. Terus habis itu nggak sampai 4 tahun, jadi nggak deep. Kalau kulit itu dia belajar sampai lapisan kulit, sel-sel kulit, imunologi kulit, patologi kulit, semuanya jadi lebih detail lagi. Aku tuh seneng segala sesuatunya yang cantik-cantik dan indah-indah gitu. Kalau ngelihat orang cantik, bahkan cewek sekalipun, ih cantik dia ya, cowok ganteng, ih ganteng ya gitu kan. Terus aku suka, aku pengen deh kayak gitu. Jadi aku langsung, yaudah aku ambil kulit, nggak ada jaga malam. Terus habis itu, jujur sih memang motivasi saya ke kosmetik dan estetik. Karena saya berpikir semua orang pengen cantik, nggak ada yang nggak pengen cantik. Semua orang pengen ganteng, nggak ada orang yang nggak pengen ganteng. Semua orang pengen awet muda, nggak ada orang yang nggak pengen awet muda. Jadi situ saya benar-benar sampai 7 kali aku nggak pindah-pindah. Semua orang udah suruh saya untuk pindah bagian, tapi karena memang saya passionnya di situ. Maharis, sebenarnya sebelum masuk spesialis kulit, aku udah lihat sih Maharis. Aku pikir ini kok klinik bagus banget ya, pengen deh kayaknya kerja di sana gitu kan. Kebetulan ya jalannya ya pas aku ketemu dokter Ricky gitu kan. Sebenarnya Ricky tuh udah ngajak aku gitu, pas lihat call di sana, nanti kalau udah kelar lu di Maharis ya gitu. Terus aku berpikir kan, oke, karena menurut aku kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali gitu. Terus aku cari tahu tentang Maharis lagi lebih dalam. Oh ya, dia punya teknologi terbaru. Terus habis itu kadang ada kayak mereka suka diajarin untuk filler kayak gitu-gitu kan. Nah, Ricky pun juga sudah sounding seperti itu. Kalau aku kan prinsipnya gini, ngomong kalau misalnya suamiku larang, ya udah aku nggak usah. Dan ternyata aku izin dan suamiku, ya it's okay, nggak apa-apa. Ricky kan sahabatmu, kenapa enggak? Why not kalau kamu bantu sahabatmu gitu kan. Setelah aku cemplung ke dalamnya, ternyata dokter Kevin itu dia care banget sama dokter-dokternya. Ricky dan dokter Kevin itu sebagai owner tuh care banget sama dokter-dokternya. Jadi dikasih, lu bebas deh mau menggunakan untuk membrandingkan diri, lu bebas aku kasih ilmu untuk kamu update. Terus habis itu lu boleh pakai fasilitas di sini. Terus pokoknya disejahterakanlah dokter-dokternya. Terus aku berpikir untuk mempunyai suatu perusahaan yang baik ya memang harus punya atasan yang baik dan sumber daya manusia juga harus disejahterakan, dan itu aku lihat semua ada di Dr. Kevin dan Dr. Ricky. Jadi dia membangun suatu sistem yang memang menurut aku top gitu. Jadi aku pun suka cerita sama suamiku, aku bilang kayak gitu. Aku tuh belum pernah selama kerja itu menemukan owner dan atasan yang seperti ini gitu loh. Jadi kayak walaupun aku sama Ricky sahabatan, tetapi aku tuh ada rasa di mana aku tuh mempunyai rasa segan gitu loh. Jadi kayak ada tetap profesionalismenya gitu kan. Jadi nggak seenaknya juga. Pokoknya terlepas apapun pekerjaanmu, apapun posisimu, aku tuh berprinsip selalu kayak gini. Yang sekarang aku pegang prinsip hidupku dari mamanya Dr. Ricky dan Dr. Kevin. Dia pernah bilang gini, lu sekolah tinggi-tinggi kalau punya kesempatan, oke? Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan diambil orang, tetapi uang materi itu dapat dicuri orang. Dan yang kedua, aku berpesan untuk di luar sana, jangan pernah merasa tidak mampu karena ada orang yang sudah pernah melakukan itu. Jadi jangan pernah kamu bilang tidak sebelum kamu mencoba. Jadi buat aku hal yang paling besar itu adalah mengalahkan rasa takut atau tantangan pada diri sendiri. Jadi aku berprinsip gini, kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak?